Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas observasi saya di sebuah tempat produksi shuttle bernama CNS Shuttle atau singkatannya Central National Shuttle. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faisal Amir Muharram dengan NIM B942190074 dari kelas D3 Manajemen Dakwah. Terkait dengan pembahasan yang pertama membahas tentang sejarah atau awal mula CNS2 didirikan. Yang kedua adalah rencana, yakni perencanaan bahan, alur, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada cara pembuatan shuttle. Yang keempat ada kendala dalam memproduksi barang. Yang kelima ada strategi dalam menjaga kualitas produk. Dan yang keenam adalah harapan buat pabrik ke depannya. Pembahasan yang pertama adalah sejarah atau awal mula CNS2 didirikan. CNS2 didirikan sekitar tahun 1986. Pemilik produksi shuttle ini adalah Mbah No. Awal mula didirikannya produksi shuttle ini berawal dari ketidaksengajaan. Berawal dari dealer yang berada di tempat tinggal Mbah No, meminta bantuan kepada beliau untuk memperbaiki shuttle. Sebelumnya, Mbah No tidak pernah mempelajari apapun terkait shuttle, jadi beliau mencoba-coba sendiri, dan seiring dengan waktu, usahanya semakin berkembang dan memiliki 5 cabang di Surabaya, dan 3 di antaranya terletak di Jalan Ngagel, dan letaknya pun juga hampir berdekatan. Bahkan sekarang beliau memiliki pabrik dan beberapa cabang di Mojokerto. Salah satu cabangnya yang berada di Jalan Ngagel tadi telah diberikan kepada anaknya, yakni Mas Yayan. Untuk cabang yang diberikan kepada Mas Yayan adalah cabang kedua dari CNS, sehingga diberi nama CNS2. Cabang kedua didirikan sekitar tahun 2004 dan diberikan kepada Mas Yayan sekitar tahun 2010. Prinsip pengelolaan produksi hampir sama seperti cabang-cabang yang lainnya. CNS2 memiliki 3-4 karyawan dari total 30 karyawan CNS. Hingga saat ini, CNS sering menerima pesanan dari berbagai daerah di Indonesia, baik Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Jumlah pembuatan produknya bahkan hingga mencapai ratusan ribu shuttle. Pembahasan yang kedua yakni tentang rencana, perencanaan bahan, alur, lokasi, dan lain-lain. Dalam pengadaan bahan, CNS2 mengambil bahan baku di pabrik CNS yang terletak di Mojokerto. Bahan yang diperlukan adalah plastik PVC, spon, hingga karet. Bahan dari pabrik itu nantinya diproses sendiri di cabang-cabang CNS. Alat-alat yang digunakan pun hanyalah alat-alat ringan seperti mesin pres, mesin jahit, dan lain-lain. Dalam hal perencanaan lokasi, Mbah No selaku pemilik hanya berdasarkan feeling atau kecocokan pribadi dan tidak ada kriteria tertentu. Pembahasan yang selanjutnya yakni cara pembuatan produk. Setelah mengambil bahan baku di pabrik, maka selanjutnya akan diproduksi sendiri di cabang-cabang CNS.
Salah satunya yakni cabang CNS2. Bentuk awalnya adalah plastik roll besar yang nantinya dipotong sesuai ukuran, dicetak, dipres, dan disablon sendiri. Disablon sendiri sesuai permintaan. Jika sudah jadi, maka tinggal memasangkan di sadelnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah kendala dalam memproduksi barang. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya pandemi telah mengurangi penjualan produk sekitar 60%. Namun, CNS2 tetap bertahan hingga kini. Tidak ada strategi khusus mengenai cara menghadapi kendala pandemi ini. Apalagi CNS sendiri sudah dikategorikan sebagai produsen yang cukup besar. Jadi skala penjualannya juga masih dianggap besar. Pembahasan yang kelima adalah strategi menjaga kualitas produk. Hampir sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya, terkait strategi CNS2 tidak mempunyai strategi khusus. Hanya bermodalkan cerita pengalaman orang-orang dari mulut ke mulut, CNS masih tetap eksis hingga saat ini dan semakin berkembang ke depannya. Pembahasan yang terakhir adalah harapan buat pabrik ke depannya. Harapan dari CNS2 sendiri adalah bisa memperkerjakan lebih banyak orang dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Baik Mbah No selaku owner utama maupun Mas Yayan tidak memiliki target khusus tentang pengembangan pabrik ataupun pembukaan cabang. Semua dilakukan mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Berikut adalah dokumentasi dari kunjungan observasi ke CNS2. Sekian presentasi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.